Teman-teman sekalian, DVL Warriors, boleh saya memperkenalkan diri lebih jauh sedikit saja, satu slide untuk Anda. Saya di Innovation Enthusiast dan juga selama ini banyak berbicara tentang leadership bersama dengan teman-teman di People Shift. Yang perlu kita pahami bersama, di akhir kita nanti belajar, di 75 menit terakhir saya ingin kita semua memastikan bahwa kita sudah memahami pentingnya time management, itu yang pertama. Yang kedua, kita memahami 5 pilar dalam time management. Jadi nanti yang akan saya share, hanya ada 5 langkah atau 5 pilar-pilar ya, penegak time management yang efektif. Oke, dan tentu saja di dalamnya akan include semua yang pernah dipromise oleh panitia atau penyelenggara kepada Anda tentang apa saja yang akan didapatkan di proses belajar kita. Yang ketiga, kita akan mengenal beberapa teknik dan tools untuk self management berkaitan dengan waktu. Jadi ada 3 hal utama ini yang akan kita pastikan untuk kita dapatkan teman-teman sekalian. Oke, oleh karena itu tolong nanti dibantu untuk untuk mengevaluasi kira-kira di akhir 3 hal ini kita dapatin atau tidak. Kalau memang ada yang belum, tolong ingetin saya ya. Siapa tahu ada yang kelewat. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita akan masuk pada poin yang pertama ya, tentang pemahaman kita tentang time management. Oke. Sebelum lebih jauh kita bahas, saya ingin tahu sebetulnya, karena saya yakin teman-teman sudah memiliki konsepsi tentang time management itu sendiri, oleh karena itu saya ingin tahu agar kita stand on the same ground gitu ya. Teman-teman kira-kira sudah memiliki konsepsi tentang time management itu seperti apa? Oke, boleh siapapun langsung open mic untuk menyampaikan apa sih itu time management. Oke, boleh. Silakan. Ya, ada yang menyampaikan, ada yang punya pendapat, apa sih manajemen waktu itu, teman-teman sekalian? Tadi kalau secara gejalanya gitu ya, simptomnya orang yang kalau ngomongin manajemen waktu yang kebayang itu apa sudah di-spill sama Mbak Diah ya. Oke, tapi teman-teman sekalian mungkin ada yang punya konsepsi tentang apa sih itu time management, boleh disampaikan di kita semua. Atau ada yang ingin ketik di chat juga sangat dipersilahkan. Silakan. Ada nggak yang punya konsepsi tentang time management itu apa? Ada? Atau ini betul-betul adalah hal yang benar-benar baru gitu ya untuk teman-teman gitu ya, Mbak Ura kayaknya itu ya. Wah, saya belum ada konsepsi apapun, Pak, gitu. Ya, boleh. Ada yang ingin ketikkan di chat apa itu manajemen waktu, teman-teman? Sudah ada jawabannya tuh, Mas. Oke, thank you. Kak Aryati, salah satu cara untuk mendisiplinkan diri sendiri. Time management salah satu cara untuk mendisiplinkan diri sendiri. Nice, betul. Ada sisi itu nanti di dalamnya, ya. Kak Iswandi, memaksimalkan waktu. Benar juga nih. Bagaimana waktu kita yang terbatas, ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa tanggung jawab kita lebih banyak daripada waktu yang kita punya ya, Mas Iswandi ya. Bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalisasikan waktu yang kita miliki agar optimal dampak atau hasil yang kita dapatkan dalam waktu yang terbatas itu tadi. Mbak Putri atau Kak Putri mengelola waktu supaya tidak stres dengan kegiatan yang banyak. Nah, ya, ini agak setengah curhat nih kayaknya Kak Putri ini ya. Jadi selama ini kayaknya udah mulai ya kayaknya tanggung jawab yang banyak ini bikin saya udah mulai agak stres-stres gitu. Dan ini memang dialami hampir oleh semua siapapun termasuk saya sendiri teman-teman sekalian ya. Karena kalau udah tanggung jawab banyak, kemudian waktu yang kita miliki kok nggak bertambah, sayangnya kan setiap hari yang kita dengan tambahan tanggung jawab dan tugas itu tidak ditambahi dengan durasi yang tidak diimbangi dengan durasi yang bertambah kan. Waktu kita tetap 24 jam gitu kan. Tanggung jawab semakin banyak, pekerjaan semakin menumpuk, waktu kita tetap 24 jam sehari, nggak pernah bertambah. Nah ini yang kadang-kadang bisa menjadi satu dilema bagi kita. Makanya betul juga, ada kaitannya bagaimana mengelola itu biar nggak stres. Ya, salah satu targetnya memang mengelola waktu itu agar Anda tidak menjadi stressful atau berada di zona yang membuat Anda merasa stres atau depresi. Monthly plan, work plan, dan call plan di
apa ini PHG itu apa? Yang efektif. Oke, sorry, saya belum klik ini dengan istilah PHG. Mungkin ada bisa dibantu diperjelas oleh Kak Adi. Departemennya mungkin ya, sorry. Itu departemennya monthly plan, work plan. Oke, kaitannya dengan planning ya, bahwa manajemen waktu itu harus ada planning yang baik di dalamnya sehingga semua tindakan yang harus dilakukan di departemen Anda bisa menjadi efektif. Thank you Kak Ade. Kak Winnie Kusuma memplanning dan mengorganisir waktu yang dimiliki agar optimal, nice ya. Menggunakan waktu dengan aktif dan efisien, betul. Agar tercapai work-life balance. Nah, ini menarik ini Kak Tasan ya. Ini isu yang sekarang benar-benar apa namanya, benar lagi happening gitu ya, work-life balance. Karena pada akhirnya kita sudah memang mulai banyak melihat dampak dari kehidupan yang tidak balance dalam antara hidup dan pekerjaan kita. Nanti akan ada kaitannya juga dengan itu. Konsep waktu agar efektif dan efisien serta terorganisir, nice. Mengatur pekerjaan agar lebih efisien dan produktif dalam waktu yang terbatas, setuju. Waktu kita nggak semakin bertambah. Kak Adit, ya. Kemudian Kak Irfan melakukan kontrol atas waktu yang digunakan, yang dikontrol aktivitinya kali ya. Kalau waktunya kayaknya nggak bisa dikontrol karena waktunya itu sendiri sudah pakem begitu. Mengatur dan mengelola agenda pekerjaan kita sehari-hari. Thank you Kak Sunarto, Kak Febrianto. Proses perencanaan dan pengendalian bagaimana menghabiskan waktu pada kegiatan tertentu untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Thank you. Kak Farhan, terakhir ya, saya baca sampai sini. Pengelolaan waktu sesuai prioritas, urgensi pekerjaan, dan kegiatan lain sesuai dengan proporsi. Thank you. Teman-teman semua itu kalau dirangkum kira-kira ketemunya itu seperti ini. Ya. Apa sih manajemen waktu itu? Jadi manajemen waktu itu sebetulnya adalah cara, tools, metodologi untuk memanfaatkan dan mengelola waktu dalam menjalankan kegiatan kita sesuai rencana. Jadi kita ada sisi planningnya di depan, kemudian proses kita untuk utilize waktu yang kita punya karena waktunya itu tidak bertambah, tidak berkurang, sama setiap harinya, setiap orang juga waktu yang sama. Jadi bagaimana kita bisa utilize potensi yang diberikan equal oleh Tuhan kepada kita itu untuk menjalankan kegiatan sesuai rencana dan harus selesai sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan. Ya, karena kita punya waktu yang tetap, sehingga bagaimana caranya kita mengelola, memanfaatkan yang fix tadi itu untuk bisa fit in di dalamnya ya, fit in semua apa yang harus kita kerjakan itu dapat terlaksana sesuai rencana dan selesai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Itu in short term ya, dalam terminologi yang pendek makna dari manajemen waktu itu seperti itu. Atau mungkin bisa dimaknai juga bahwa manajemen waktu itu adalah mengelola apa namanya, cara mengelola dan memanfaatkan waktu secara efisien, gitu ya. Gitu, secara sederhana teman-teman sekalian. Ini saya pikir sudah merangkum apapun yang sudah ditulis oleh teman-teman semua. Jadi hampir semuanya memiliki korelasi dengan apa yang disebutkan barusan. Meski apa namanya, definisi tentang manajemen waktu itu sendiri banyak perspektif ya, seperti setidaknya ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa manajemen waktu itu berbeda-beda ini ya pendekatannya, tapi sebetulnya rangkumannya sama. Kalau Atkinson mengatakan adalah keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan secara terencana agar individu tersebut mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau Forrest dia lebih melihat pada waktu yang terkendali ya, sehingga menjadi lebih produktif. Kalau Akram memberikan penekanan pada pemanfaatan waktu ya, time utilizing tadi itu, agar kita bisa menjalankan hal-hal yang kita anggap penting saja dan yang sudah tercatat di dalam schedule kita, yaitu tabel kerja kita. Widya Stuti punya pandangan dari perspektif bahwa manajemen waktu itu adalah tentang prioritizing. Jadi tentang memprioritaskan. Kemampuan untuk menemukan prioritas, menjadwalkan dan menjalankan tanggung jawab individu demi kepuasan individu tersebut. Kalau Stephen Covey, dia pernah mengatakan bahwa manajemen waktu itu bukan tentang memprioritaskan jadwal. Ya, dia secara
secara cantik itu memberikan istilah tentang manajemen waktu begini. Time management is not about prioritizing your schedule, but to scheduling your priorities. Jadi manajemen waktu itu kalau kata Stephen Covey bukan tentang memprioritaskan jadwal. Ya, poinnya bukan pada schedulingnya sebetulnya, bukan kita itu stick up dengan jadwal, di mana ketika ada yang kelewat, ada yang nggak sesuai, kemudian kita mengalami depresi. Nah, justru kan kita nggak boleh depresi. Manajemen waktu itu menghindarkan kita untuk mengalami stres gitu. Tapi justru adalah tentang menjadwalkan, scheduling your priorities. Itu kunci utamanya. Justru kunci utamanya adalah menemukan prioritas dan kemudian prioritas ini yang dijadwalkan. Nah, tantangannya sebetulnya adalah menemukan prioritas dan komitmen dengan prioritas, teman-teman sekalian. Itulah kenapa sampai ada 5 pilar yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, kita lanjut. Kenapa sih manajemen waktu itu penting? Ada beberapa alasan. Yang paling penting sebetulnya adalah bukan hal yang mudah untuk kita menjadi profesional level tinggi gitu ya. Teman-teman sekalian, saya tahu upaya untuk Anda pada akhirnya mendapatkan kepercayaan dari organisasi untuk bisa menempati pos-pos yang lebih penting, artinya Anda bisa jenjang karir Anda baik gitu ya. Jadi begini, ada orang yang memulai pekerjaan bekerja di tempat yang sama dengan starting point yang sama. Bahkan memiliki latar belakang pendidikan yang relatif sama, kemampuannya relatif sama. Tapi kenapa pada akhirnya setelah sekian lama ada orang-orang yang bisa lebih rise up, ada orang-orang yang lebih mundur, ya, ada yang orang-orang yang tertinggal begitu. Kenapa itu terjadi? Ketika dianalisa ternyata memang sebagian besar dari mereka yang kemudian bisa lebih efektif mengalami peningkatan jenjang karir adalah mereka yang mampu untuk melakukan time management lebih baik. Dengan time management yang baik itu mereka bisa mengupayakan bagaimana menjadi lebih profesional, lebih kompeten dengan lebih baik, teman-teman sekalian. Kayak contoh ini intermezzo saja ya, film-film seperti ini misalkan, ini kan sebetulnya bukan sekedar masalah apa namanya, bukan masalah apakah dia memiliki kemampuan dasar yang sama gitu ya di awal, enggak. Tapi mereka oke nih, versinya banyak banget nih kalau saya lanjutin. Jadi ini tentang bagaimana mereka mampu menemukan prioritas apa yang harus mereka pelajari dalam hidup dan komitmen untuk melakukannya terus-menerus. Karena kompeten itu teman-teman sekalian bukan sesuatu something yang given sebetulnya ya. Oke, kita harus setuju situ. Kompetensi bukan something given from God, bukan. Jadi take it for granted itu enggak. Ya. Jadi kompetensi itu adalah tentang kemampuan kita untuk secara tekun mengulang hal yang sama terus-menerus sehingga itu menjadi apa namanya ada peta mental map yang tertanam pada diri kita. Ya. Jadi orang kompeten itu karena mental map-nya itu sudah betul-betul kuat untuk melakukan sesuatu tentang satu keahlian tertentu, teman-teman sekalian. Sehingga kadang dia harus melakukannya itu tanpa sadar lagi. Karena proses kita belajar itu kan dimulai dari kita sadar tidak bisa menjadi tidak sadar kita tidak sadar bahwa kita tidak bisa, ya. Unconscious, unkompetent gitu. Awalnya begitu. Contoh misalkan teman-teman sekarang ini kalau tidak diingatkan kan nggak sadar kalau Anda nggak bisa nyetir pesawat, nggak bisa jadi pilot gitu ya. Tapi kalau disadarkan, kemudian oke, saya sadar tidak bisa nyetir pesawat terbang. Oke, itu namanya berada pada posisi conscious incompetent, sadar bahwa dirinya tidak bisa, conscious incompetent. Kemudian ketika kita belajar, maka kita belajar di awal itu conscious kompeten, bisa tapi secara sadar. Kayak nyetir mobil, itu semuanya masih dipikirin secara sadar gitu. Ya, itu yang kita lakukan, di mana setiap prosesnya kita lakukan perlahan-lahan. Tapi begitu kita sudah melakukannya berulang-ulang, itu yang saya sebut dengan pengulangan ini sama dengan Anda memperkuat, mempertebal mental map Anda. Mental map itu sesederhana gini loh teman-teman. Anda tahu ada lapangan dengan rumput hijau, Anda jalan satu kali di atas rumput itu, apakah jejak kaki Anda terbentuk? Belum. Anda jalan 2-3 kali, apakah sudah mulai terbentuk? Belum, tapi mungkin sudah mulai ada rumput-rumput yang sudah mulai patah gitu ya, ada yang merunduk dan sebagainya.
Ketika Anda mengulangi langkah-langkah itu setiap hari, setiap minggu, terus sampai dengan waktu yang panjang, maka footprint Anda itu sudah seperti menjadi satu jalan setapak gitu di atas rumput hijau itu. Nah, jalan setapak yang terbentuk itulah yang disebut dengan mental map. Nah, pengulangan untuk terus-menerus melakukan itu kan tergantung apakah jalan di atas rumput itu bagi Anda prioritas atau bukan. Jadi belajar orang ini misalkan contoh yang ada di gambar sekarang ini di layar ini, orang ini menganggap mampu untuk memotong pizza dengan cepat ini sebagai prioritas atau bukan gitu. Kalau dia menganggap itu prioritas, maka dia akan selalu menemukan waktu untuk melakukannya. Dan ketika dia mengulang terus-menerus, maka akhirnya peta mentalnya itu kuat dan dia bisa menjadi kompeten. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda, teman-teman semua yang ada di sini, bahwa ketika Anda bisa menemukan prioritas dan komitmen dengan prioritas itu dan mampu menemukan jadwalnya untuk melakukannya terus-menerus, maka Anda akan kompeten. Artinya, kalau Anda bisa melakukan langkah-langkah yang sama untuk membangun kompetensi inti Anda di pekerjaan Anda, kemudian Anda dianggap sebagai orang yang kompeten, maka Anda adalah orang yang paling awal akan dinilai mampu untuk menjadi orang yang dipromosikan. Begitu ya. Itu yang perlu dipahami oleh kita semuanya. Oke. Mengapa kita perlu mengatur waktu dengan baik? Sorry, ini belum berjalan ya. Udah. Ya. Mengapa kita perlu mengatur waktu dengan baik, teman-teman sekalian? Di antaranya adalah karena setiap tugas diatur sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Ingat bahwa tugas-tugas yang harus Anda lakukan itu ada batasan waktunya. Dan Anda harus menyelesaikannya di rentang waktu itu. Yang kedua, karena setiap detik adalah kesempatan berharga untuk menjalani hidup, untuk menemukan potensi dan tujuan hidup kita. Jangan sampai detik kita terlewat tanpa kita mengalami something valuable, ya, atau something meaningful gitu. Ingat ya, detik-detik perjalanan waktu kita tidak pernah bisa di pause. Kita mungkin bisa istirahat, tapi waktu tidak akan pernah istirahat. Ya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan menyeimbangkan tujuan hidup Anda yang akan membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik. Itu yang perlu dipahami. Nah, apa yang sudah ditulis oleh teman-teman tadi itu tentang manajemen waktu semuanya terangkum ada di sini. Oke, sehingga tujuan utama manajemen waktu ini bisa kita simpulkan adalah untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi secara efektif. Jadi work life balance tadi itu juga masuk dalam kaidah mengapa kita perlu mengatur waktu dengan baik ya. Tujuan utamanya di situ sebetulnya. Nah, ini realitas nih sekarang yang sering terjadi di tengah-tengah kita, teman-teman sekalian. Sorry, ini saya delay-nya cukup panjang ya munculnya ternyata. Oke. Ini fakta nih sekarang. Ya, kalau tadi itu ekspektasi, kemudian alasan kenapa kita harus belajar tentang manajemen waktu yang baik, sementara ini faktanya, realitanya yang terjadi pada diri kita selama ini adalah seperti ini, teman-teman sekalian. Kita sering spend our time by default. Ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini 80%-nya adalah masih sama dengan yang kemarin, ya, masih terus-menerus mengulang hal yang sama atau bahkan kita seolah-olah tidak memiliki ruang untuk berkreasi something different gitu di kehidupan kita berikutnya, ya. Oleh karena itu perlu kita pahami di sini. Apa yang menjadi tanda bahwa kita telah mengelola waktu kita dengan baik? Ya, coba cek 7 pertanyaan ini, silakan Anda lakukan self assessment pada diri Anda masing-masing. Ya, misalkan pertanyaannya, bisakah kita menjelaskan secara rinci? Bisa nggak ya saya itu menjelaskan secara rinci bagaimana saya ngabisin waktu saya untuk hari ini dan minggu ini? Ya, jadi kalau kita masih apa namanya, tidak bisa secara spontan menjelaskan dengan kalau ada pertanyaan, lu hari ini mau ngapain aja gitu kan? Atau seminggu ini lu nggak mau ngapain aja? Itu berarti kita belum dalam kapasitas mengelola waktu dengan baik. Jadi kalau ditanya, lu sehari mau ngapain sih gitu? Atau kamu minggu ini mau ngapain aja gitu? Terus jawaban kita,
nggak tahu lah, kayaknya sama dengan kemarin-kemarin deh gitu. Itu berarti kita masih belum kelola waktu kita dengan baik. Yang kedua, seberapa puaskah perasaan kita dengan tugas-tugas yang dapat kita selesaikan dalam sehari atau seminggu ini. Ya kalau ada banyak penyesalan, ada banyak rasa kayak sebel pada diri sendiri karena ada banyak yang tertunda, nggak kelar, nggak sesuai ekspektasi, tidak bisa memenuhi harapan dan sebagainya. Nah, itu berarti ada gap kita dalam mengelola waktu. Yang ketiga, bisakah kita mengidentifikasi tugas mana yang merupakan prioritas tinggi untuk kita selesaikan di hari atau minggu ini? Ya. Jadi kalau kita kesulitan menemukan apa sih prioritas yang harus saya selesaikan ya di hari ini, apa saja yang harus tuntas sebelum saya pulang kantor misalkan, atau pekan ini yang harus saya lewati, mohon maaf saya pastikan tuntas, kalau enggak gua nggak bisa masuk minggu depan gitu misalkan kalau bisa ya, gitu. Kira-kira, apa saja. Nah itu yang, menjadi indikator ketiga tentang kemampuan kita dalam mengelola waktu. Yang keempat, seberapa sering kita menyelesaikan daftar tugas yang kita tetapkan sendiri setiap hari atau minggu. Jangan-jangan kita lebih banyak menyelesaikan, tugas-tugas yang dibuatkan oleh orang lain kepada kita, ya. Tugas yang dibuatkan oleh orang lain itu bisa jadi orang benar-benar bikinin kita schedule, teman-teman sekalian, atau kita sibuk hanya untuk merespon setiap tugas dari pimpinan, tugas dari orang lain, tugas dari, yang muncul seketika gitu kan. Jadi benar-benar seminggu atau sehari ini kita nggak ada ngerjain sesuatu yang itu kita create atau kita rencanakan sendiri. Itu tanda-tanda bahwa kita belum bisa optimal dalam manajemen waktu. Seberapa sering kita melewatkan tenggang waktu atau deadline pada tugas yang kita selesaikan. Sering kita kelewatan waktunya ya, eee, apa namanya, nggak bisa menyelesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan. Kemudian, apakah kita menyadari pentingnya mengalokasikan waktu untuk memastikan tugas kita selesai dalam tengah waktu yang disepakati, ya deadline disepakati. Jadi apakah kita menyadari penting nggak sih? Atau kita cuman merasa bikin, manajemen waktu atau, bikin schedule itu adalah beban tersendiri gitu. Ya itu tanda-tanda kita belum bisa, manage waktu kita dengan optimal. Dan yang ketujuh, apakah kita menghabiskan cukup waktu dengan teman, latihan, atau tempat yang kita sukai, yang tidak relate dengan, tugas utama kita. Oke. Oleh karena itu teman-teman sekalian, coba Anda bisa melakukan, self assessment nih sekarang ya. Anda cari kertas gitu ya, kerjakan di, lembar kerja Anda masing-masing. Ini nggak harus di-sharing ya teman-teman sekalian, tapi ini hanya bisa membantu Anda untuk tahu ya, selama ini apa sih yang, menghambat Anda untuk melakukan manajemen waktu. Dengan menyadari ini sebetulnya ini adalah satu langkah untuk membuat Anda, eee, mencari solusinya. Saya yakin mungkin selama ini sudah ada di benak, tapi kalau nggak ditulis begini, itu membuat kita menganggap itu masih sebuah wacana, oke? Dan first step to solve every problem is, accept the problem, ya. Langkah pertama untuk menyelesaikan setiap masalah itu adalah terima masalah itu. Kadang-kadang kita agak denial gitu ya teman-teman sekalian, "Ah enggak, kayaknya bukan itu deh masalahnya," gitu kan. Ya, sering kali kita melakukan itu, akhirnya apa? Tidak ada problem solving yang kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh karena itu, boleh nih teman-teman, dalam waktu mungkin nggak 5 menit ya, meskipun ini standarnya 5 menit, kalau kita offline gitu lebih enak gitu ya. Tapi karena waktu kita terbatas ini, boleh teman-teman dalam batas waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit ya, beri waktu 2 sampai dengan 3 menit. Silakan teman-teman identifikasi nih faktor-faktor internal apa saja yang menghambat Anda untuk me-manage waktu. Contoh misalkan, ada yang malas, ada yang nggak tahu caranya gitu ya, itu faktor internal. Kalau faktor eksternal adalah ya, tugas dari atasan yang selalu mendadak, kemudian, tidak punya standar jadwal di kantor yang fix misalkan begitu ya, itu faktor eksternal. Oke, silakan, apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab Anda tidak bisa me-manage waktu dengan optimal? Kalau ada yang mau share, diketikkan begitu, akan sangat, eee, saya apresiasi, ya. Oke, teman-teman sekalian,
langkah ini akan membantu Anda untuk bisa secara sadar membawa persoalan yang selama ini eh, tersembunyi di alam bawah sadar Anda untuk dibawa ke alam sadar. Agar tahapan tadi ya, teman-teman, dari unconscious incompetent, ya tidak sadar bahwa nggak bisa, itu kita bawa dulu ke dalam kondisi conscious competent. Conscious incompetent. Secara sadar, kita sadar bahwa kita nggak bisa gitu ya. Gitu. Nah, langkah ini membawa Anda kepada tahapan yang kedua. Agar apa? Tahapan 3 dan 4 bisa dilewati dan solve ya problem Anda. Oke ya, teman-teman sekalian. Nice. Thank you yang sudah bisa melakukan langkah-langkah ini. Dan mungkin beberapa jawaban Anda akan menjadi seperti ini ya, teman-teman sekalian. Di antaranya misalkan ada yang mengetikkan di situ faktor internal yang menghambat adalah procrastination, misalkan ya. Anda sering menunda-nunda, kurang disiplin, tidak bikin rencana, dan nggak ada deadline. Kalau bikin deadline selalu yang mudah-mudah gitu ya, pekerjaan prioritas dan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berat dan menantang itu selalu dihindari ya, atau tidak bisa membuat prioritas justru. Oke, itu yang kemungkinan berikutnya. Dan ada juga yang tidak bisa memprediksi waktu penyelesaian pekerjaan. Dia nggak tahu ini durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, karena dia memang kayak bisa jadi nggak betul-betul paham tentang pekerjaannya gitu ya, teman-teman sekalian. Kemudian tidak ada minat untuk menyelesaikan tugas. Ya, bisa jadi begitu. Ini kayak dulu ketika kita harus menyelesaikan skripsi kan begitu ya. Bukan skripsinya yang susah, tapi minat menyelesaikan skripsinya memang nggak ada gitu kan. Itu yang sering terjadi gitu. Kalau faktor eksternal bisa jadi godaan sosial media ya, atau email yang terus mengganggu gitu ya, telepon, permintaan mendadak dari orang lain, perubahan yang mendadak dan seterusnya. Ini adalah faktor eksternal. Dan ini semua yang sangat memungkinkan untuk membuat kita tidak bisa optimal dalam time management. Teman sekalian, ada 5 pilar time management yang perlu Anda ingat-ingat aja deh gitu ya, ingat-ingat, dan nanti bisa akan, kalau Anda ulang-ulang terus, akan seperti yang saya bilang tadi, akan menjadi mental map bagi diri Anda. Jadi di awal mungkin kelihatannya serem amat sih, banyak banget gitu, misalkan hanya untuk time management ya. Ini kayak nambahin kerjaan aja ya, padahal kita mau bikin pekerjaan kita nggak stressful gitu. Kok ditambahin 5 pilar jadi kayak tambah stres nih kita gitu. Ya, sama dengan apa namanya, teman-teman sekalian, ini kan tahapan kita membangun peta mental ya, sama dengan ketika kita pertama kali belajar driving mobil ya, kita nyetir mobil itu, teman-teman sekalian, stressful pasti gitu kan. Saya itu pengen naik mobil biar tenang, nyaman, kok malah jadi stres. Ya, namanya tahap belajar. Tahapan untuk membuat mental map pada diri kita gitu. Tapi kalau udah lancar kan nggak dipikirin gitu. Jadi Anda yang sekarang udah bisa nyetir sudah lama, udah pro banget gitu kan, nyetir itu udah nggak dipikirin gitu, semuanya jalan sendiri, tangan kita jalan sendiri, tangan kanan kemana, tangan kiri kemana, mata ngelirik kemana gitu kan, kaki kanan ngapain, kaki kiri ngapain, semuanya sudah terjadi secara unconsciously. Nah, ketika Anda melihat di sini kok banyak banget, ya sama dengan ketika Anda pertama kali nyetir mobil gitu ya, teman-teman sekalian. Tapi ketika ini Anda lakukan berulang-ulang, sudah jadi peta mental, bahkan bisa jadi nanti ditanya lagi, pilar time management itu apa sih? Apa ya? Bisa jadi Anda lupa secara sadar, tapi secara alam bawah sadar Anda sudah melakukannya dengan smooth ya. Sama dengan ketika sekarang nih, siapapun yang bisa nyetir mobil, siapapun di antara yang bisa nyetir mobil, coba buat SOP nyetir mobil, itu pasti lupa itu. Anda yang bisa nyetir mobilnya dulu karena kursus gitu misalkan. Di kursus itu kan ada pelajaran knowledge-nya dulu tuh, diajarin langkah-langkah untuk mengendarai mobil adalah ini. Hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengendarai mobil adalah begini begitu. Itu kalau sekarang ditanya kepada yang udah ahli nyetir mobil, nggak bisa jawab juga dia gitu. Tapi mereka sudah melakukannya. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi ada 5 pilar. Yang pertama adalah prioritization ya. Jadi membuat prioritas. Yang kedua adalah fokus, mampu untuk fokus pada satu hal gitu ya. Kemudian disiplin. Yang ketiga, yang keempat adalah capacity planning, dan yang kelima adalah agility. Saya ulangi lagi ya. Prioritization, susahnya ngomongnya. Prioritas gitu aja ya, nggak banyak.
Menyusun prioritas, kemudian fokus, membangun kedisiplinan, merencanakan kapasitas yang kita punya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kemudian agility atau ketangkasan kita. Berikutnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang kedisiplinan. Apa sih kedisiplinan dalam manajemen waktu itu? Kalau Anda bisa membangun kedisiplinan, maka yang pertama akan mengurangi kemungkinan hasil yang tidak terduga. Itu yang paling penting. Oke. Semua akan lebih terprediksi. Dan jangan salah, kalau ada di antara Anda yang sekarang belum menjadi leader, atau Anda udah jadi leader, salah satu ciri pemimpin yang trusted, yang terpercaya, teman-teman sekalian, adalah mereka itu predictable, bisa diprediksi. Nggak orang yang mut-mutan, nggak orang yang bisa swing mood gitu loh. Sekarang, jadi ada nggak kalau Anda punya nggak pemimpin yang, ini sorry ya, nggak usah disebutin di sini, nggak usah di-spill juga orangnya kalau ada ya. Ada nggak pemimpin yang kalau Anda mau nemuin beliau, itu pakai ngubungin BMKG dulu gitu. Cuaca gimana Bapak sekarang gitu. Ibu cuacanya gimana sekarang? Lagi bagus nggak cuacanya gitu. Ada ya, kadang-kadang kita mau nemuin. Kalau saya pengalamannya dulu dengan dosen pembimbing ya. Wah, Ibu sekarang cuacanya lagi gimana? Lagi hujan, lagi badai gitu ya, atau lagi tenang ya, lagi sejuk. Nah, kalau udah lagi tenang kita berani masuk gitu ya. Teman-teman sekalian, pemimpin yang begini ini biasanya mereka yang sering swing mood itu karena memang mereka terbiasa hidup dalam kondisi yang urgent. Artinya apa? Dia nggak bisa manage waktunya dengan baik. Seolah-olah setiap waktu itu selalu menjadi tergesa-gesa. Kenapa? Karena deadline gitu. Ya, jadi ada memang beberapa orang yang terpicu untuk menjadi orang yang nggak bisa diprediksi karena mereka sendiri nggak bisa kelola hidupnya dengan baik. Diawali dengan tidak bisa kelola waktunya. Hati-hati. Jadi kedisiplinan membantu kita menjadi orang yang mudah diduga oleh tim kita dan itu akan membuat mereka happy untuk making relation dengan kita ya teman-teman sekalian. Yang kedua, disiplinan itu akan memastikan alokasi waktu yang seimbang antara tanggung jawab pribadi dan profesional. Karena kalau enggak, seringkali begini nih, ini yang sering terjadi pada kita, termasuk saya nih, ya, ke kantor bawa masalah kerja, ke kantor bawa masalah keluarga, pulang ke rumah bawa masalah kerjaan gitu. Ini ya, kenapa? Karena kita nggak disiplin. Ketidakdisiplinan kita membuat pekerjaan nggak kelar-kelar atau masalah di rumah nggak solve tuh. Akhirnya apa? Istri kita atau suami kita nagih terus tuh. Gimana nih masalahnya kapan diselesaikan? Masalah dengan kapan kamu mau ke sekolah anak-anak? Misalkan begitu ya. Baru mau berangkat kerja ditanya lagi tentang hal tersebut. Karena kita nggak disiplin selesaikan itu, akhirnya berangkat kerja sambil mikir tuh. Jadi istri kok nggak ngerti banget sih, dia pikir gue nganggur apaan gitu. Misalnya ya, itu kok bawa bahkan sampai ke kantor gitu teman-teman sekalian. Sehingga masalah kantor ada di rumah, masalah rumah ada di kantor. Itu yang sering terjadi. Ya. Yang ketiga, mencegah stres berlebihan yang muncul saat terburu-buru untuk mencapai deadline. Hati-hati. Makanya orang yang lebih sering hidup di kuadran yang membuat dia sering kehabisan deadline, sering ketemu dengan deadline, biasanya orang kayak begini ini adalah orang yang harapan hidupnya lebih rendah. Ya, hati-hati. Oke, saya berharap tentu saja Anda adalah orang-orang yang harapan hidupnya tinggi ya. Oke, tools untuk menjadi disiplin. Ada 2 tools yang saya ingin share kepada Anda. 1, tools untuk menjadi disiplin yang pertama adalah 5 to 1 countdown method. Metode berhitung dari 5 ke 1. Jadi kalau misalkan kita ini suka nunda-nunda untuk memulai melakukan sesuatu gitu misalkan teman-teman sekalian, ya. Lakukan 5 to 1 countdown ini, ya. Caranya sederhana. Saat Anda merasa malas atau berat untuk memulai suatu pekerjaan, mulailah menggunakan teknik ini. Ya, jadi aduh kayak mau mulai males gitu ya. Teknik ini adalah teknik sederhana, teknik ringkas yang bisa Anda pakai, ya. Yang perlu Anda lakukan apa? Pertama, bayangkan tindakan Anda saat berhasil memulai pekerjaan Anda. Atau apa yang akan terjadi saat Anda berhasil memulainya. Contoh misalkan, ini hari Sabtu atau Minggu pagi, sejak minggu lalu udah rencana nih, kalau hari Sabtu besok atau hari Minggu besok saya akan ke Car Free Day untuk jogging misalkan gitu ya. Tapi tiba waktunya pagi hari, Minggu pagi nih gitu, Anda mulai bebaringan jam 6, setengah 7 gitu baring, mau berdiri malas dan sebagainya. Pertama yang Anda harus lakukan adalah bayangkan Anda lagi jogging dan happy ngelakuinnya. Bayangin tuh.
di Car Free Day, di CFD, Anda udah mulai jogging, menikmatinya, lagi seneng, menikmati hasil jogging berkeringat yang bikin Anda happy. Ya, tentu setiap orang punya kondisi happy-nya masing-masing. Ya, kalau bayangin berkeringat nggak enak, jangan. Cari yang lain. Ketika Anda jogging, bisa shopping yang ada di situ, gitu ya, bisa ngeliat-ngeliat barang-barang yang dijual, ketemu teman lain, dan sebagainya misalkan. Apapun yang bikin Anda happy dengan aktivitas jogging itu, bayangin tuh, ada peta mental, ada bayangan, ada imajinasinya. Yang kedua, oke, kemudian katakan pada diri Anda secara sadar, saya akan hitung dari 5 ke 1, pada saat saya sebutkan 1, saya akan berdiri dan berangkat. Gitu, ya. Hitung tuh dalam pikiran Anda. Disebutin juga nggak apa-apa. Ya diucapkan dengan keras juga boleh. 5, 4, 3, 2, 1, cek berdiri. Ya. Teman-teman sekalian, kalau Anda suka ngelihat orang dihipnosis, ya, itu hampir pasti setiap ahli hipnosis menggunakan hitungan. Karena ini cara hipnotis paling awam, ya. Jadi, oke, rasakan Anda semakin terlelap tidur, semakin saya menghitung dari 5 ke 1 misalkan. Kata-kata itu menghipnosis. Sama, Anda ini seperti sedang melakukan self hipnosis, ya. Gue hitung ya, dari 5 ke 1, pada saat sampai 1 aku berdiri, jalan nih gitu. Gitu. Oke, dan yang ketiga, ketika hitungan mundur sudah mencapai angka 1 nih tadi, Anda langsung mengerjakan tindakan memulai. Set, langsung berdiri, ganti pakaian olahraga, langsung pakai sepatu, jalan. Gitu ya, teman-teman sekalian. Ini tools pertama. Tools kedua untuk bisa disiplin adalah dengan cara, ini sederhana juga, don't break the chain. Nah, ini butuh alat bantu kalender kalau Anda suka yang offline, yang real gitu ya, yang tangible, bikin kalender bulan ini di print boleh, atau cari kalender kosong yang nggak kepake Anda ambil gitu. Tapi harus satu bulan ya, bukan yang harian, kalender yang bulanan. Jadi tampak di situ 1 bulan. Bulan ini saya berkomitmen untuk setiap pekan. Oke, setiap pekan itu ada 3 kali atau 4 kali atau 5 kali atau nonstop bahkan saya akan jogging, misalkan begitu. Atau setiap hari saya berkomitmen untuk minum 3 liter air sehari, misalkan ya. Apapun komitmen Anda untuk melakukan sesuatu. Nah, setiap Anda bisa melakukannya, Anda bikin silang pakai spidol merah. Nah, target Anda cuma 1, jangan sampai ada yang skip. Kalau Anda maunya itu setiap hari dilakukan, itu harus Anda lakukan, nggak boleh ada yang skip. Tapi kalau Anda mentargetkannya 2 hari sekali, ya terserah Anda komitmennya seberapa lama sekali. Ya, kalau intervalnya adalah 2 hari sekali, ya Anda nggak boleh ke-skip. Ada yang sampai 2 hari nggak ke apa 2 hari berturut-turut kosong gitu nggak boleh. Ya. Jadi ini sebetulnya adalah alat bantu untuk membantu mental Anda ya menciptakan komitmen teman-teman sekalian, menciptakan kedisiplinan. Kok sesederhana itu ya? Saya cuma pengen ngomong begini, terlalu banyak tools-tools di dalam hipnosis itu yang sederhana tapi work. Ada banyak orang nggak kayak terheran-heran, masa iya orang cuman diginiin tidur misalkan. Ada orang yang cuman diginiin kemudian dia jadi kaku, bisa berdiri di atas perutnya orang orang lain bisa berdiri di atas perut dia misalkan. Tapi memang begitu kesadaran kita. Jadi saya cuma pengen ingetin kepada Anda betapa hebatnya potensi otak Anda itu gitu. Ya, sayangnya selama ini kita mengerdilkan itu dan tidak memberikan porsi penghargaan yang optimal kepada otak kita sehingga kita menganggap kayaknya kita nggak bisa deh begitu gitu. Ya, ini kita lagi ngedowngrade diri kita sebetulnya teman-teman sekalian. Dengan Anda percaya tools sederhana ini bisa bantu Anda untuk lebih efektif, itu sebetulnya penghargaan Anda kepada otak Anda. Ini bukan tentang tools-nya, tapi justru tentang unleash ya, apa sih unleash itu? Membangkitkan power otak Anda yang benar-benar hebat. Oke, itu yang pertama, disiplin. Mbak Aura, aku diingetin kurang berapa menit ya? Masih ada waktu, Mas. Oke, thank you. Aku kurang 10 menit diingetin ya Mbak Era ya. Oke. Oke, yang kedua teman-teman, pilar yang kedua adalah prioritas. Oke, di prioritas ini gambaran sederhana orang yang bisa bikin prioritas. Kenapa? Tadi saya ingetin lagi ya kata-katanya Stephen Covey. Anda boleh cari bukunya Stephen Covey ini. Kalau untuk teman-teman sebetulnya saya sangat sarankan baca buku itu, Seven Habits of Highly Effective People. Ya.
Saya tulis nih biar enak. Saya yakin ada yang udah pernah baca pasti ya. Seven Habits. Ya. Jadi 7 kebiasaan orang-orang yang efektif. Nah, di situ si Stephen Covey nulis bahwa the key of time management is not to uh, prioritizing your schedule. Bukanlah untuk memprioritaskan schedule Anda, but to scheduling your priorities. Jadi justru langkah pertama dalam manajemen waktu setelah Anda tadi mampu untuk membangun kedisiplinan adalah menemukan prioritas apa dalam pekerjaan, dalam hidup, di keluarga, di konteks-konteks masing-masing gitu. Ya, aku sebagai ibu rumah tangga misalkan apa sih prioritas yang harus selesai dalam seminggu ini, dalam sebulan ini, dalam tahun ini misalkan. Oke, tentu temukan prioritas tuh. Nah, nanti akan ada temukan prioritas ini ukurannya ukuran gede, sedang, kecil gitu. Ya, dengan mengetahui prioritas teman-teman sekalian, itu akan membuat Anda bisa melakukan hal yang seperti ini nih. Ini analogi yang sangat sangat terkenal dan sangat-sangat apa ya? Lazim dipakai ketika kita bicara tentang prioritas. Coba kita lihat nih. Karena waktu kita terbatas, maka waktu kita itu diibaratkan seperti jar di sebelah itu ya, seperti tabung, tabung yang gede itu. Sementara pekerjaan kita, tugas-tugas kita, tanggung jawab kita itu seperti benda-benda yang akan mengisinya. Yang pertama adalah pasir. Pasir ini mewakili semua pekerjaan-pekerjaan kecil, hal-hal yang low priorities, ya low atau bahkan unpriorities gitu. Ya, main game gitu ya teman-teman sekalian, ngejawab chat gitu kan, baca novel dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kerikil. Kerikil ini dapat dianalogikan sebagai pekerjaan dengan prioritas sedang gitu. Dia pekerjaan ini penting tapi nggak terlalu urgent, misalkan gitu ya. Nah, sementara batu-batu itu menggambarkan high priorities, high priority. Jadi pekerjaan-pekerjaan prioritas besar. Begitu kita mengutamakan pasir, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ternyata akhirnya tugas-tugas besar nggak bisa masuk di dalam waktu yang kita punya. Ketika dibalik, kita dahulukan memasukkan ke dalam harian kita adalah semua pekerjaan yang prioritas besar, maka yang terjadi seperti ini teman-teman sekalian. Ya, batu-batunya kita masukin dulu nih, gitu. Oke. Setelah batu-batu kita masukin, prioritas-prioritas besarnya sudah masuk, maka berikutnya kita akan memasukkan semua aktivitas tugas yang masuk dalam kategori middle priority, prioritas menengah, oke? Dan itu diwakili oleh kerikil. Ini semua jumlahnya sama ya dengan eksperimen yang pertama. Batunya sama, pasirnya sama, kerikilnya sama. Nah, terakhir baru kita masukkan pekerjaan-pekerjaan yang low priority. Dan yang terjadi teman-teman sekalian, apa yang terjadi akhirnya? Pekerjaan-pekerjaan sedang itu bisa masuk di sela-sela aktivitas utama kita, ya. Dan akhirnya ternyata faktanya begitu pasirnya sudah dimasukin semua, yang terjadi, nah tuh, ternyata terakhir bahkan masih ada waktu luang yang kita punya, ya bisa dilihat di jarnya ya di apa namanya, di tabung ini, ya masih ada waktu luang nih yang kita punya tuh ketika kita memprioritaskan mendahulukan prioritas-prioritas utama dalam pekerjaan kita. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Oke, kenapa kita memprioritaskan sesuatu? Ya, karena kita perlu, kalau kata Steve Jobs, deciding what not to do is as important as deciding what to do. Jadi menentukan, memilah, menyingkirkan semua hal-hal yang tidak penting untuk dilakukan itu sama pentingnya dengan kita menentukan apa yang perlu kita lakukan. Ya, karena ketika kita tidak mampu mengidentifikasi mana hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, kita akan terjebak untuk
selalu melakukan sesuatu yang tidak penting itu tadi, ya, bahwa kita tidak sadar atau tidak mau menyadari bahwa ngegame, kongko sama teman, itu sebetulnya bukan hal prioritas. Tapi karena kita tidak mampu mengidentifikasi itu sebagai hal yang tidak prioritas dalam hidup kita, maka alam bawah sadar kita akan menganggap itu adalah sesuatu yang tidak salah ketika kita melakukannya, teman-teman sekalian. Ya, jadi melakukan prioritas itu adalah untuk memutuskan, ini adalah sebuah keputusan untuk melakukan apa yang benar-benar penting. Ya, memutuskan untuk melakukan apa yang benar-benar penting saja dalam hidup kita. Ya. Agar pada akhirnya kita betul-betul bisa menjadikan jatah waktu yang kita punya itu bisa kita gunakan secara optimal. Ya. Tadi kalau saya sempat menyampaikan kepada teman-teman tentang orang yang selalu berada dalam kuadran important dan urgent, itu biasanya harapan hidupnya rendah. Iya, karena dia banyak stres. Nah, ini saya perjelas. Apa sih yang dimasukkan dengan kuadran itu? Oke. Di sini saya ingin tunjukkan kepada Anda ada 3 level prioritas. Ya, ada 3 level prioritas dalam semua tanggung jawab kita. Yang pertama adalah important and urgent, yang kalau nggak kita kerjakan nggak akan done, ya, penting dan kita harus lakukan sendiri dan dia harus segera selesai. Itu important and urgent. Yang kedua adalah reduce and delegate. Dia bisa jadi nggak terlalu penting untuk kita lakukan sendiri dan bisa kita delegasikan. Nah, disinilah pentingnya kita punya kemampuan untuk memilah mana yang tidak terlalu prioritas bagi kita. Kalau merujuk kepada yang dikatakan oleh Steve Jobs tadi itu, teman-teman sekalian. Dan yang ketiga, kita perlu juga mengidentifikasi mana pekerjaan atau tanggung jawab atau tawaran pekerjaan yang kita harus berani mengatakan no, tidak. Kadang-kadang teman-teman sekalian, karena kita ini nggak pandai, tidak terampil untuk mengatakan tidak, to say no, apa yang terjadi? Kita mendahulukan ini karena sungkan, akhirnya yang ini menjadi terbengkalai. Dan itulah yang menyebabkan kemudian kita menumpuk-numpuk important and urgent task. Semakin tertumpuk karena dia nggak mungkin kita kerjakan, karena kalau nggak dikerjakan itu ini aksiomatik buat kita gitu ya. Ini officially harus kita lakukan langsung gitu. Kalau nggak kita lakukan, ini merusak kondisi kita, ya terpaksa kita akan tumpuk-tumpuk dan harus kita kerjakan. Yang terjadi apa? Kita akan stres. Oke? Oleh karena itu, ini satu kuadran yang pahami kuadran ini, dan kuadran ini sangat terkenal dalam manajemen waktu, teman-teman sekalian. Ya, sesuatu yang less important tapi dia urgent, ya, tidak terlalu penting, jadi kadang kita nggak perlu harus turun tangan sendiri, ya, tapi dia urgent, harus segera dilakukan, gitu ya, penting tapi harus segera dilakukan. Kalau urgent itu tentang ketergesaan, ya, ketergesaan, maka bisa kita delegate, orang lain bisa lakukan itu, anak buah, atau kalau ada kolega satu tim yang bisa diminta tolong untuk kerjakan, bisa didelegate. Oke, kalau dia important, penting, dan urgent, maka wajib Anda dahulukan untuk kerjakan. Dan ini harus masuk dalam schedule segera Anda. Oke, yang harus dikerjakan. Kalau perlu Anda harus masukkan ini dalam schedule yang very important task, di mana Anda nggak boleh kerjakan apapun kecuali itu selesai. Itu bisa nanti ada teknik yang berikutnya akan kita pelajari. Ya. Kemudian ada sesuatu yang less urgent tapi penting. Less urgent artinya tidak mendesak, tidak segera harus Anda lakukan, tapi dia penting, maka ini yang di scheduling. Ya. Ada yang less important, kemudian less urgent, maka drop. Ini yang Anda harus berani mengatakan say no atau di dropping aja, dihilangin. Gitu ya. Atau ditunda kalau Anda masih berharap ini bisa dikerjakan gitu ya. Itu yang perlu dilakukan. Nah, pertanyaan saya sekarang, silakan Anda raise hand. Di kuadran mana seharusnya kita banyak hidup? Seharusnya kuadran mana yang bisa membantu Anda untuk hidup bahagia? Oke, silakan.
Pak Ade. Kak Ade, sorry, Kak Ade Suparmin, silakan di open mic. Dijawab kira-kira di kuadran mana Anda akan bahagia dan what is the reason? Apa alasannya Anda menganggap di situ Anda akan bahagia? Oke, silakan Kak Ade. Terima kasih Mas. Kalau saya di kuadran urgent, karena urgent setiap saat kita mempunyai pola pikir itu hal-hal yang selalu yang penting. Itu Oke. menjadi prioritas. Kak Ade, mohon Untuk maaf, di pilihannya ada 4 yang di sini nih. Do it now, schedule, drop, atau delegate. do it now Do it pastinya. now. Do it now Oke. kalau menurut pribadi saya. Oke, Kalau thank saya do you. it now. Oke, thank Gitu. you. Saya belum memilih ya, nanti saya beri kesempatan yang lain untuk juga menjawab. Kak Ade sudah sampaikan alasannya. Saya beri kesempatan 2 orang lagi untuk menjawab dan nanti akan saya pilih mana yang paling tepat. Thank you Kak Ade, Anda di-keep dulu ya. Oke, pilihan pertama Kak Ade punya peluang untuk mendapatkan 50.000 berikutnya. 2 orang lagi, siapa? Silakan. Ada? 2 orang lagi? Ya. Silakan siapa yang pengen kasih pendapat. Kira-kira di kuadran mana Anda akan hidup lebih nyaman dan bahagia? Apakah di do it now, schedule, drop, atau delegate? Tadi Kak Ade menyampaikannya di do it now. Ada satu lagi? Silakan. Halo, yes. Silakan. Kak Dasmir. Schedule. Di schedule, alasannya? Ya, kita segala sesuatu itu kan harus direncanakan dulu. Direncanakan dulu, nice. Jadi ya kedepannya banyak yang tidak akan kedepannya bisa akan lancar jalannya dibanding tiba-tiba gitu. Oke, jadi nggak tiba-tiba gitu ya, jadi terencana dengan baik. Thank you Kak Dasmir. Ada 2 orang sudah yang menjawab ya. Anda masih punya peluang untuk mendapatkan 50.000 sebagai kalau Anda menjawab dengan lebih tepat lagi yang ketiga. Kalau Kak Dasmir tadi di schedule, kalau yang pertama tadi siapa Mbak Aura? Ade Suparmin. Ade Suparmin tadi di sorry. Kak Ade Suparmin tadi di do it now. Satu lagi, silakan. Ada? Ini sayang yang bisa menjawab harus harus open mic nih, harus open mic. Kak Ardi Rahman. Kak Ardi udah tadi ya? Udah ya? Udah, yang udah. Sorry ya, yang lain, yuk. Oke, kalau nggak ada, langsung saya pilih ya. Jadi yang lebih tepat adalah, mohon maaf, adalah Kak Dasmir ya. Jadi Kak Dasmir yang nanti dapat 50.000 yang kedua. Kenapa? Karena kalau Anda hidup benar sepakat apa yang beliau sampaikan, bahwa kalau Anda hidup dalam situasi yang lebih banyak terschedule, Anda akan jauh lebih nyaman hidupnya. Kenapa? Karena nggak ketemu dengan deadline. Do it now ini, Anda hidup setiap hari ketemu dengan deadline, Mas, Mbak. Kalau Anda hidup tiap hari ketemu dengan deadline, wah, nggak aman mental Anda, nggak aman di jantung Anda, gitu ya. Oke, jadi thank you, Kak Dasmir. Anda dapat 50.000. Jadi ini yang kenapa saya poin di do it now urgent. Yes. Ini adalah kondisi yang kami alami di PHG sekarang. Karena ada poin penting. Ya, nggak bisa. Inilah kami orang field, Mas. Ya, jadi kita rasakan. Hampir tiap hari kita harus menginput secara teknis report. Makanya saya ketik di obrolan itu direct report mulai dari GSM, OM, DM, PSR. PSR eksekutif marketing program. Oke? Seperti itu. Oke, thank you. Itu fakta ya Pak Ade, Masya Allah. Oke, semoga sehat-sehat selalu Pak Ade. Ini fakta mitos. Jam begini kami masih di field rumah sakit Siloam, contoh kunjungan. Bagaimana kita follow through ke user, ke dokter. Contoh ya. Iya. Seperti itu, Mas. Oke. Thank you Pak Ade informasinya dan pendapatnya. Iya, teman-teman sekalian, saya paham sebagian besar dari kita, Pak, faktanya saya itu di do it now terus nih, gitu kan. Nah, ya itulah pentingnya kita bisa belajar untuk, termasuk saya sebetulnya teman-teman sekalian, ini juga harus belajar bagaimana memilih waktu dengan lebih optimal sehingga kita bisa bergeser ke sini, ya, bisa bergeser dari do it now ke schedule. Faktanya gimana kalau kita memang selalu hidup di dalam kondisi do it now? Ya ini challenge dalam hidup kita memang teman-teman sekalian.
dengan kemudian kita bisa manage dengan lebih baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Ade tadi itu, saya tidak menyangkal sama sekali bahwa Anda hidup dalam situasi itu. It's benar gitu. Ini benar banget. Gitu. Nah, kita perlu perlahan-lahan belajar ke sini. Ya, pertanyaan, is it possible? Selalu ada ruang terbuka untuk kita bisa mengoptimalisasi kehidupan kita. Ya, by the way, thank you Pak Ade informasinya dan sharingnya, keren banget. Berikutnya teman-teman sekalian adalah fokus. Ya, kalau Anda sudah bisa disiplin, yang kedua Anda bisa tentukan prioritas, maka Anda harus bisa fokus. Di sini nih yang di tool ketiga untuk di do it now, di prioritas. Izin mengingatkan ya waktunya. Gimana Mbak Aura? Oke, Oke, thank you Mbak. Kita percepat ya. Ya. Nah, di prioritas ini toolsnya adalah seperti ini. Anda boleh belajar bikin MIT, ya, most important task. Jadi setiap hari begitu masuk, dahulukan terlebih dahulu yang tadi itu yang do it now itu yang dibilang Pak Ade tadi itu. Tulis 3 hal yang harus dikerjakan dulu dan nggak boleh memulai hal lain apapun kecuali yang 3 itu udah dimulai terlebih dahulu. Ya, itu tools ketiga. Berikutnya, pilar yang ketiga adalah fokus, teman-teman sekalian. Ya, kenapa kita butuh fokus? Karena saat Anda fokus pada sesuatu, maka otak akan menciptakan neural connections yang baru. Ketika Anda sedang fokus, otak kita tuh tidak bingung apa yang sedang Anda pikirkan, dan ada koneksi baru yang terbangun. Itu disebut dengan sinaps. Ya. Semakin baik fokus Anda, semakin kuat lock-in saraf Anda. Jadi hubungan sinapnya itu kuat banget. Karena kalau terlalu banyak distract, ketika terbangun connection itu, terbangunnya nggak kuat nih. Ya, nggak kuat, sehingga ketika Anda harus belajar ngerjain sesuatu itu juga dalam kondisi yang tidak 100%. Nah, ini yang membuat proses pembelajaran kita biasanya nggak optimal, proses kita membangun kepakaran juga nggak optimal, proses kita ngerjain sesuatu juga tidak optimal. Ya, oleh karena itu belajarlah untuk fokus. Oke, teknik untuk bisa fokus teman-teman sekalian itu ada teknik yang ini ya, yang tadi sempat di-spill juga oleh Bu Rohmah, bahwa teknik Pomodoro. Ya. Jadi kalau misalkan ada di antara Anda yang selama ini pengen baca buku tuntas, tapi kok nggak bisa-bisa ya, gitu ya. Saya pengen belajar dasar-dasar Excel, tapi kok nggak pernah bisa gitu. Padahal udah ngumpulin semua YouTube yang ngajarin tentang Excel. Pasti itu kalau ngebuka satu teknik terus tiba-tiba ada lewat gitu sosial media apa, TikTok Reel atau apapun, kita kepengen aja mencet itu gitu kan, sehingga belajarnya menjadi terlewat. Nah, Pomodoro teknik ini adalah teknik sederhana di mana Anda berkomitmen kepada diri Anda sendiri untuk fokus 25 menit dan Anda istirahat 5 menit, break 5 menit. Jadi tekniknya begitu. 25 menit fokus kalau Anda pengen belajar menyelesaikan baca buku misalkan. Jangan memaksa diri Anda untuk baca buku itu terus-menerus seharian atau tanpa ada batas waktu. Oke? Jadi tekniknya adalah 255, 255. Ulangi prosesnya, nanti 255 ini Anda boleh target Anda belajarnya 1 paket dulu setiap hari, atau bisa 2 atau 3 paket. Maksudnya kalau 2 paket adalah 25 menit belajar, 5 menit break, 25 menit belajar lagi. Nanti setelah itu break panjang. Kalau 3, berarti 25 menit belajar, 5 menit break, 25 menit belajar, 5 menit break, 25 menit belajar, setelah itu break panjang. Gitu ya. Jadi selalu ada 5 menit di tengah-tengah, secara sadar Anda berikan kesempatan kepada diri Anda untuk take a break. Nah, ini adalah teknik untuk bisa fokus. Yang keempat, capacity planning, teman-teman sekalian. Memahami kapasitas diri kita. Ya, bahwa tidak semua kita ini bisa kerjakan semua hal. Percayalah, selalu ada keterbatasan. Dan yakin bahwa multitasking itu bukan hal yang baik sebetulnya, ya. Oleh karena itu, pahami kapasitas diri Anda sendiri. Jangan pernah overpromise, berjanji berlebihan melampaui kapasitas Anda. Kemudian ketika Anda tidak memahaminya, mohon maaf ya. Ketika Anda tidak memahami kapasitas diri Anda, Anda akan kemudian cenderung melakukan overpromise, berjanji berlebihan.
Bisa deh kerjakan ini. Oh bisa Pak. Nanti saya kerjakan, insya Allah nanti saya segera serahkan hasilnya gitu. Padahal Anda udah mulai gampang, bisa nggak ya? Nah gitu kan, hati-hati. Dan yang kedua, kalau Anda tidak bisa mengukur kapasitas, Anda akan sering over deadline. Kemudian Anda juga akan cenderung bisa playing safe, avoiding risk without considering others' needs. Jadi cenderung untuk mengabaikan malah justru pekerjaan itu. Kalau nggak banyak janji, malah justru ngabai, gitu kan? Kemudian putting ourselves into stressful situation. Kita akan sering mendalam kondisi stres dan lacking in spare time to complete delayed task or new task that require attention. Jadi kita akan kesulitan untuk memberikan fokus secara optimal kepada apa yang harusnya kita kerjakan. Nah, tools-nya untuk bisa membuat capacity planning teman-teman sekalian, buatlah schedule dan kalau bisa dalam bentuk yang seperti ini ya, ada time boxing-nya begini. Ya, sehingga Anda tahu teman-teman sekalian, oh tanggal 10 udah full, saya nggak bisa janji apa-apa lagi, saya nggak bisa kerjaan yang lain, gitu ya. Oh tanggal 13 ini masih ada available, saya bisa lakukan ini, gitu ya. Dengan begini enak nih. Kayak saya misalkan trainer gitu, sometimes kan beberapa requirement itu langsung kepada saya. Kalau ada permintaan saya cek dulu tuh, oh saya available atau enggak. Bukan hanya sekedar saya tentukan ini available atau tidak, tapi kalau ini harus keluar kota, maka saya harus tentukan tuh ada space time untuk saya harus berangkat keluar kotanya dengan waktu berangkat dan seterusnya, gitu ya. Oke, jadi time boxing ini bisa dibantu dengan membuat perencanaan bisa dengan Google Calendar, atau teman-teman sekalian bisa juga menggunakan alat-alat yang lainnya, misalkan Trello. Ya, itu bisa membantu Anda untuk menemukan batas kapasitas Anda masing-masing. The rule of capacity planning adalah keep it simple and manageable. Ya. Artinya jangan terlalu banyak pakai tools. Karena Anda hanya akan fokus pada tools pada akhirnya. Pakai satu tools yang paling membuat Anda nyaman. Nggak harus yang digital juga, tapi kalau menurut saya kayaknya sudah ada fasilitas digital, terlalu sayang kalau kita masih hambur-hamburkan kertas, memanage secara manual gitu ya. Sudah ada banyak yang yang digital bisa dipakai oleh teman-teman. Ya, focus and optimize around one tool to manage your schedule. Pakai satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah agility. Strong time management requires an ability to adapt to change. Ingat bahwa jangan prioritaskan schedule, tapi schedulekan prioritas. Artinya, jangan Anda kaku dengan schedule. Kadang-kadang schedule harus ganti-ganti. Dan nggak usah merasa sakit hati atau merasa kecewa kalau memang harus ada yang di-delete, ada yang di-cancel, ada yang dipindahin. Gitu ya. Oke. Nah, untuk membuat agile, bisa menggunakan Kanban Canvas. Kanban Canvas ini bisa Anda, kalau pengen digital, bisa menggunakan Trello. Ya. Kalau Anda ingin manual, bentuk dari setiap sticky note ini kenapa harus pakai sticky note? Agar bisa dipindah-pindahin. Jadi dalam seminggu Anda identifikasi misalkan, atau juga bisa harian. Ya, saran saya ini mingguan. Dalam seminggu ini yang harus to do apa saja yang harus dikerjain. Oke, doing ini yang sedang dikerjain hari ini. Oke, misalkan dalam seminggu Anda harus ada 13 tugas. Hari ini saya kerjain 2 dulu nih. Nah, yang udah kelar pindahin ke done teman-teman sekalian. Nanti di setiap Senin Anda kumpulkan apa yang harus dilakukan dalam seminggu. Setiap pagi yang harus Anda kerjakan hari ini Anda pindahin ke doing, maka ini akan menjadi do it now untuk hari itu. Oke, dan kemudian yang udah kelar ada di sini. Nah, semakin banyak yang muncul di done itu secara mentalitas Anda itu bikin Anda menjadi lebih bahagia. Oke, jadi sangat membantu Anda untuk bisa lebih happy, teman-teman sekalian. Nah, ini beberapa software aplikasi yang boleh Anda pakai, ada Todoist, ada Google Calendar, ya, ada Trello, Office 365, banyak yang bisa dipakai, ya. Oke, saya tutup teman-teman sekalian dengan tools terakhir. Kalau Anda ingin mencoba melakukan designing hidup yang lebih baik dengan menggunakan design thinking atau design sprint, ini bisa dilakukan. Ya, bisa dengan Anda memperbanyak, pertama ketahuilah kenapa saya harus melakukan sesuatu, apa sih harapan ekspektasi dari atasan saya, anak buah saya, kantor saya, gitu ya, terhadap saya, empathize, tanyain
Setelah itu definisikan apa tantangan utama dari apa yang menjadi ekspektasi mereka. Oh, kayaknya saya diharapkan untuk menjadi lebih bisa lebih ngungkapin apa yang menjadi keinginan saya belajar kayak begitu. Caranya kayak gimana ya, gitu ya? Cari brainstorming apa alternatif solusinya. Kalau sudah bikin prototipe, coba pelan-pelan lakukan. Setelah itu tes, uji coba ya kepada tim Anda atau kepada anak buah Anda, atasan Anda. Oh, ternyata work. Nah, boleh itu Anda jadikan itu sebagai keputusan untuk terus dilakukan. Oke. Hati-hati dengan para pencuri waktu. Ini penutup dari saya, Mbak Aura. Mbak Aura udah senyum-senyum dari tadi, tanda untuk waktunya habis ya. Saya tutup dengan ini. Hati-hati dengan pencuri waktu. Ada game online, hobi, rekreasi atau jalan-jalan, sakit, masalah yang mendadak, masalah yang dibiarkan tertunda, dan kemalasan. Semua ini yang kadang-kadang bisa membuat semua proses perencanaan kita terhadap waktu kita atau manajemen waktu itu menjadi berantakan. Bukan ini harus dihilangkan, enggak. Ya, cuman kadang-kadang kita harus antisipasi. Sometimes Anda harus pahami mana yang memang nggak bisa ditunda dan harus saya adjusting, mana yang sebetulnya masih bisa saya tunda dan ini adalah masalah kekuatan mental saya untuk memilih sebetulnya gitu ya, teman-teman sekalian. Saya berharap dengan teman-teman memahami sedikit tools yang saya share kali ini bisa menjadi lebih tertata waktunya, lebih happy, keluar dari do it now, tapi lebih ke schedule, perbanyak schedule, karena itu akan membantu Anda untuk bisa lebih less stressful, ya, mengurangi stres Anda.